Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Engga Junia Lesri. Di sini saya akan menampilkan video animasi yang berjudul Dinamika Kelompok. Pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. G.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Sedangkan Claude S. George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu berdasar kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Ahli lain yaitu Harold dan Krill Daniel mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari pemecahan. Pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Wewenang. Keputusan yang berdasarkan kepada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mensosialisasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan gaya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksanakan dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Terry, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Jarang sekali pilihan yang memuaskan. Metode pengambilan keputusan dalam kelompok kecil. Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi penting dalam suatu kelompok. Secara umum, keputusan di dalam kelompok dapat dibedakan atas dua jenis, keputusan yang terprogram, keputusan yang tidak terprogram.
Keputusan terprogram adalah keputusan yang menyangkut aspek-aspek yang rutin yang menyangkut tersebut dilakukan berulang-ulang sepanjang hidup kelompok. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingannya dengan kata lain. Hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan. Kajian teoritik. Pengertian pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Sementara menurut sebagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan dan tidak boleh sembarangan. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok. Suatu yang bersifat futuristik artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Menurut John De Millet 2009 menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah antara lain pria dan wanita. Pria pada umumnya bersifat lebih tegas atau berani dan cepat dalam mengambil keputusan, dan wanita umumnya relatif lebih lambat dan sering ragu-ragu. Peran pengambil keputusan. Peran bagi seorang yang mengambil keputusan itu perlu diperhatikan, termasuk dalam hal kemampuan untuk mengumpulkan informasi, kemampuan menganalisis, dan menginterpretasikan suatu masalah.
Keterbatasan kemampuan perlu didasari adanya kemampuan yang terbatas dalam pengambilan keputusan akan berdampak pada hasil keputusan itu sendiri. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah pertukaran informasi atau penyampaian pesan yang terjadi dalam kelompok dan dalam kaitannya dengan kelompok. Pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Konflik dalam kelompok. Konflik adalah suatu proses sosial di mana individu-individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Implikasi kohensi kelompok. Dividen akan ditentang dengan keras. Komunikator akan dengan mudah berhasil memperoleh dukungan kelompok jika gagasannya sesuai dengan mayoritas anggota kelompok. Kelompok yang lebih kohensi lebih mungkin dipengaruhi persuasi, ada tekanan ke arah uniformitas dalam pendapat, keyakinan, dan tindakan. Komunikasi dengan kelompok yang berkohensif harus memperhitungkan distribusi komunikasi di antara anggota-anggota kelompok. Dalam situasi di mana sebuah pesan merupakan ancaman kepada kelompok, kelompok dengan kohensif tinggi akan lebih cenderung menolak. Dalam hubungannya dengan pernyataan di atas, komunikator dapat meningkatkan kohensi kelompok agar kelompok mampu menolak pesan yang bertentangan. Kohesi kelompok. Kekuatan yang mendorong kekuatan kelompok untuk tetap tinggal di dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan demokratis. Orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada di dalam organisasi, mengambil keputusan sangat meningkatkan diskusi dan musyawarah, berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok. Yang pertama, faktor situasional ukuran jaringan kelompok, dan kedua, faktor personal kebutuhan personal anggota kelompok, peran anggota kelompok. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.